tambah sayang enggak? Untuk instalasinya atau untuk proses pemasangannya di sini kita udah sambungkan semuanya dari mulai NIBP atau buat tekanan darah, kemudian juga untuk EKG-nya kita pakai yang 5 lead dengan sistem yang IEC atau Eropa. Kemudian juga ini ada untuk SPO2. Di sini juga ada untuk temperatur, dan yang ini untuk monitoring ETCO2 menggunakan modul side stream yang nanti disambungkannya ke KTP-nya pasien seperti ini. Ini sudah disambungkan ke listrik, kemudian kita nyalakan. Di sini ada tombol power, ini tombol indikator baterai, dan juga tombol dari sumber listrik mana kita menggunakannya. Di sini ada tombol mid alarm. Ini untuk pengukuran tekanan darah secara manual. Ini untuk melihat dari trennya. Kemudian ini untuk recording. Ini untuk freeze layar, dan ini untuk menu. Ini ada knob buat muter-muter dan buat nge-enter. Kita tinggal nyalain, kita klik tombol power, tahan. Kemudian biarin unitnya melakukan self test. Nah, kurang lebih mungkin untuk interface awalnya kalau tadi kita setting di full screen dari EKG-nya jadi seperti ini. Nanti kita bisa ubah dulu sih settingnya. Mungkin dari sini saya jelaskan dulu part-partnya ya. Di sini ada untuk identitas bed pasien dan juga ruangan mana digunakan pakai monitor ini. Tinggal kita ganti, misalnya bednya nomor 5. Departemen atau ruangannya kita ganti misalnya di ICU. Kita klik OK, kemudian maka dia akan berubah. Kemudian di sini ada untuk status pasien, identitas pasien, mulai dari nomor rekam mediknya, dari nama terakhir dan nama depan, tanggal lahir pasien, tanggal bulan tahun, kemudian tanggal masuk rumah sakitnya, tanggal bulan tahun, tinggi badan, berat badan, golongan darah, kemudian juga dari tipenya, adult, pediatrik atau neonatus, jenis kelamin, apakah dan dia terpasang pacemaker jantung atau tidak. Kemudian ini juga kita bisa masukin dokter penanggung jawabnya, misalnya dokter Ana. Tinggal kita klik OK. Udah. Nanti ketika kita buka dia ada ditampilkan di situ. Nah, di sini untuk yang ini untuk kalibrasi layar, untuk tombol kalibrasi layar, ini untuk indikator dia baterai berapa dan sedang charging atau berapa persennya. Ini untuk alarm. Volume. Untuk volumenya dia bisa kita atur dari mulai alarm volume, kemudian beat volume. Beat volume tuh yang kayak duk 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 yang seperti itu. Kemudian kayak volume ketika kita nge-touch screen layarnya, dan juga pitch tone-nya. Apakah ketika pitch tone itu maksudnya ketika dia alarm apakah dia akan semakin tinggi atau semakin rendah seperti itu atau biasa aja gitu. Kemudian di sini ada untuk central monitoring system, yang di sini ada untuk tanggal dan untuk penunjuk waktu dan tanggal. Untuk yang di bawah kurang lebih sama sebenarnya dengan yang di atas. Ini kayak di sini ada admission, dia untuk jenis pasien. Kemudian untuk trend graph dia ngeliatin tren dari si pasiennya dalam bentuk grafik. Ini bisa kita ganti, misalnya di sini kita mau liatinnya di sini SPO2, di bawah HR, di bawah tekanan darah seperti itu. Untuk interval waktunya juga bisa kita atur mulai dari 1 detik sampai 60 menit atau 1 jam. Untuk yang di sini tren tabel kurang lebih sama seperti tren graph, namun bentuknya dalam bentuk tabel. Kemudian untuk alarm review, ini adalah log alarmnya. Dari mulai jenisnya kita bisa atur apakah kita mau lihat alarm dari EKG-nya aja atau mau lihat alarm dari SPO2-nya aja, kayak gitu, atau mau lihat alarm dari semuanya. Untuk NIBP review ini adalah lebih ke log dari tekanan darah atau history dari tekanan darah pengukuran pasien gitu, berapa ditampilkannya. Untuk yang ARR review ini dia itu lebih ke kalau misalnya dokter anestesi misalnya menggunakan obat-obatan untuk sedasinya gitu, nah nanti bisa dilihat di sini gitu, seperti itu. Kalau yang ini untuk pengaturan tampilan dari si
interface si monitornya. Kemudian ini untuk trend screen, dia bisa melihat tren, dia bisa nampilin dalam bentuk standar, ditambah ada trend screen-nya gitu per sekian menit, per sekian waktu. Untuk di next, kemudian ini ada OpenCRG. Ini tuh adalah fitur yang bisa digunakan untuk menunjukkan tren pada pasien-pasien neonatus. Misalnya pasien-pasien neonatus kan fokus utamanya itu dia lihat dari HR, terus juga dari SPO2 dan juga dari si RR-nya. Nanti bisa kita lihat si trennya seperti apa. Kemudian ini untuk bed view. Kalau bed view ini dia dipakai ketika misalnya di bed ini kita pakai pasien di 2 bed, kita pakai pasien monitor yang sama. Kita lagi di bed 2, terus mau lihat data di bed 1 pasien yang pakai pasien monitor yang sama, kita bisa lihat dari bed view. Kemudian untuk modul switch, dia ini merupakan modul-modul atau fitur-fitur yang akan ditampilkan pada layar monitor seperti itu. Ini untuk displaynya, ini untuk modul switchnya kita pakai semua dari mulai 5 parameter hemodinamik, 5 parameter pemantauan maksudnya, EKG, SpO2, NBP, respiratory, dan juga temperatur. Kemudian untuk display settingnya, tadi ada juga dari shortcut di sini, ada bed view, standar, trend screen yang gambar trennya aja, yang grafik, OCCRG atau large font. Misalnya nggak kelihatan, mau pakai tulisan aja gede semua, bisa seperti ini. Kita kembalikan dulu ke standar. Untuk wave numbernya, untuk gelombang numbernya di sini, yang ada di sini kita bisa setting mau berapa gelombang sih yang ditampilin, misalnya mau 5 atau mau 3 aja misalnya. Bisa. Dia semakin sedikit semakin besar si gelombangnya yang keluar, yang ditampilkannya, sorry. Ini untuk demo mode. Kalau misalnya biasanya kalau misalnya lagi training atau misalnya lagi demo, kita bisa klik demo mode buat ngelihat seperti itu. Demo mode. Kemudian ini untuk recorder setupnya buat nge-record per gelombangnya. Misalnya mau nge-record gelombang 1 aja di-on-kan seperti itu. Ini untuk alarm setup kurang lebih sama seperti setting yang tadi sih. Nah, ini untuk info review kayak dari identitas pasien, kemudian juga dari jenis trennya, kemudian dari tekanan darahnya berapa, low alarm dari tekanan darah seperti itu. Untuk maintenance mah ini lebih ke teknisi kami sih, ibu bapak, seperti itu. Dan untuk pengaktifan si modul dari ETCO2 nya nanti kita aktifin dulu di sini. Kemudian ini untuk calculation, jadi si Colin itu dia bisa masukin nilai-nilai atau sebagai notes atau perekam dari obat-obatan yang diberikan. Misalnya lagi dipakai di ruang OPA nih, kita mau ngasih epinefrin misalnya, nanti kita bisa masukin misalnya epinefrinnya di drug A, dosisnya berapa, dikasihnya berapa banyak, kayak gitu. Terus ini untuk perhitungan kalkulasi dari si ginjalnya, pengeluaran ginjalnya pasien. Terus juga ini ada HR statistik, itu berarti statistik dari si tekanan denyut nadinya pasien. Ini tuh ya hemodinamiknya, kurang lebih sama sih seperti yang tadi HR statistik di sini. Ini untuk key volume sama seperti yang di atas. Ini untuk pengaturan kecerahan, maksimalnya 10, di minimalnya itu di 0. Mau disetting berapa ibu bapak? Standar aja 5 kali ya? ya. Ini juga bisa kita ganti, kita bisa liatin ke mode standby atau naik mode gitu kayak di HP. Kalau naik mode lebih galak sih. Ini untuk touchscreen calibration, nanti kalau misalnya kita klik aja si tampilan itu, dicobain atau nggak usah? Bang, coba bang, yang touch kalibrasi tuh. Apanya? Buat kalibrasi. Nanti kalau misalnya dia udah kurang sensitif misalnya. Itu tinggal klik aja kan nanti kan? Tinggal klik aja nanti kan? Klik, Iya. terus nanti ada tanda panah gitu di layar, tinggal diikutin aja nanti. Gak usah dulu lah mbak, nanti aku telepon aja mbak kalau memang butuh kalibrasi. Siap ibu. Kemudian ini untuk alarm setup. Ini untuk alarm setup kurang lebih sama seperti yang tadi dijelaskan di yang modul switch. Dan yang terakhir ada bit volume, sama seperti yang di alarm volume. Ini untuk mute
Ini untuk alarm kalau misalnya dari touchscreen-nya. Ini untuk menu. Nah, untuk tampilannya tadi udah dijelasin juga ini ya Bu. Sejauh ini ada yang ingin didiskusikan dulu mungkin dari unitnya atau mungkin dari si penggunaannya dan layarnya, atau boleh dicoba. Coba Lanjut, ibu jangan pasang untuk kasihan dia. Iya. Coba lah mbak. Coba. Mungkin nangis mulu dia udah kita coba. Ngantuk aku kan. Lagi pumping kan? Lagi Iya. apa ya? Suara bener. Andanya sudah dipasang itunya SPO2-nya, Mbak Asih. SPO2 pasang. Oh. Sebelah sini aja, Mbak. Sebelah. Berarti ini temnya untuk tem di mana? Iya. Temperaturnya Pasien percobaan Mbak Asih. Yang tadi pening aku. Itu ya, ya. Untuk aksi lah, enggak? bukan. Ditempel aja kulit gitu. Dimanapun bisa. Di dada sih biasanya. Oh, di tangan Di apa? dekat abdomen gitu. Di tangan apa ya? Enggak. Mau di tangan mau sih, cuman kalau buat monitoring pasien kan biasanya di abdomen. Yang penting kita udah ada ya bang. Hah? Di sini kita udah ada. Ada. Ada, Yang cuma dia pakai. Jarang. Udah pakai. Lama nomor T1 apa T2 tuh? T1 namanya. Sebenarnya ini tuh portnya ada dua itu, tapi SPO2-nya aku 98. Mana darahnya? Tensi mana? 106 per 50. Iya. Enggak masuk hitungan dari Udah? sekarang ya. Itu sudah ya. Ini perlu di setel lagi temnya enggak? Kok dia tanda tanya saja semua? Lagi mengukur nggak bang? Hah? Tem- Oh lama nih? temperaturnya kan belum dipasang kan? Sudah nih Oh dipasang. lagi tempel bang Epi. Pengaturan RR-nya, Mbak? untuk pengaturan RR-nya, oh iya kalau untuk RR sendiri, Ya. kita itu monitoringnya sekaligus dari EKG gitu Bu. Jadi nanti kalau EKG-nya udah terpasang, dia otomatis Oh, berarti oh iya berarti EKG terpasang. Mau pasang? otomatis RR pasang. Maksudnya temnya ini Pak. Kalau tem kau nggak mau ya? boleh dikeluarin mungkin Pak. Kakak nempelnya di mana? Ke badan lah. Yang putih ini ya? Biasanya Yang SPO2 putih. sama dengan itu. Yang putih ini, Eh, yang ditempelin. HR. Mana? Itu juga aku. Kalau HR ini kan tunggu terpasang EKG juga kan? HR EKG. untuk denyut jantung, betul. kalau PR mah buat pulsasi di Enggak, maksudnya ini kan HR-nya kan belum ada, berarti pasang EKG dulu Iya, baru harus pasang ada. EKG. itu Pasang kan. apa? Suhunya ini ada Pak. Suhunya daftar ini. tadi nggak apa Kalau PR bersumber dari sini, kalau HR bersumber dari EKG. Iya, heeh. dari EKG betul. Bersumbernya. Kalau PR dari pulsoximeter. Saturasi. Nah, temnya apa? Kalau RR juga kan RR dari EKG juga kan? Enggak Karena dia nomor nanti ngebacanya pergerakan dinding dada pasien itu dari iya, EKG-nya, baru kebaca RS pasien berapa. Untuk pengaturan batas bawah ya. Tidak kali bang. Temperaturnya nggak terbaca. 3 menitan kali tidak. Kemudian kita atur berapa. Siapa tuh? Ini mah EKG saja. Tekanan darah. Nah untuk tekanan darah batas atas batas bawahnya bisa kita klik tekanan darah, kemudian alarm setup, kita setting berapa. Misalnya mau di-adjust tergantung preferensi dokter misalnya. Seperti itu. Temperaturnya mungkin boleh Kita lihat itu. Kita lihat gantung. Aduh berat. Di kaki aku masih dipakai, nggak usah minyak kaki aku kecil hancur. Tuh. Ini pasiennya aduk. Aduk tadi dewasa. Ada tuh anak gendut. Tadi nyala gak? Enggak. Nyala lagi. Enggak. Nyala. Belum. Aku nggak lihat. Nggak lihat. Aku nggak lihat. Kamu nggak lihat. ya. Tadi nggak dipasang, tapi kan ini dingin. Tadi dia nggak baca semuanya. Iya, tidak mau tuh itunya. Pengaturan suhunya. Di setting sini. Itu sudah tuh. Setting.
rusak temnya. Ini untuk apa nih? Itu buat ini Pak. Nempel itu kan? Iya, Nempel TCO2. Di mana nempelnya tuh? Biar jangan jauh-jauh dipasang sampai sekalian biar jangan berantak berserakan. Itu bisa untuk berambut atau? So, Cepet jilbab juga bisa pi untuk anu di belakang sini. oh nggak dipasang di sini? Oh enggak, nanti dia Oh, kira dipasang di tapi situ. aja. Oh iya, jangan dia berserak-serak. Misalnya di tiang empus, Oh. Kalau sini kan udah ada. Stop ya. Stop ada. Malah serak.